Halo pemirsa YouTube, jumpa lagi dengan saya Randes SRP25. Kali ini saya akan menghibur Anda dengan sebuah kisah cerita film Crossing Tiger, Hidden Dragon Sword of Destiny. Sebuah kisah tentang cinta anak muda yang hilang, pedang legendaris dan satu kesempatan penebusan terakhir. Crossing Tiger, Hidden Dragon, Sword of Destiny, mengkombinasikan semua kisah itu di dalam sebuah original film Netflix yang merupakan sequel dari film silat sukses Crouching Tiger, Hidden Dragon yang masih mengambil sumber yang sama, yaitu novel klasik karya Wang Dulu. Cerita film ini merupakan jilid terakhir dari rangkaian novel klasik tersebut yang pertama kali terbit pada tahun 1948 dengan judul Iron Knight, Silver Fist. Dari film pertamanya, hanya Michelle Yeoh saja yang kembali berperan sebagai Yu Shulin, ditambah dengan Donnie Yen dan Jason Scatly. Sisanya banyak aktor dan aktris keturunan Cina yang memerankan berbagai karakter dalam film ini. Bagaimana keseruan kisah cerita film ini? Mari kita simak videonya. Setelah 18 tahun hidup dalam kesendirian, pendekar wanita Yu Shulin turun gunung menuju Peking untuk melayat pemimpin kota itu yang dianggap sebagai ayah baginya. Di kota itu pula terletak pedang Green Destiny milik mendiang Limubai, orang yang dicintainya. Namun dalam perjalanan mereka dicegat oleh sekelompok penyamun yang berhasil dilumpuhkan berkat bantuan pendekar misterius. Sementara itu di klan West Lotus, seorang wanita yang bernama Snowfish meminta menghadap Hades Dai, pimpinan mereka yang bengis. Kemudian menantang Hades Dai berkelahi. Tetapi ilmunya masih jauh di bawah Hades Dai dan Snowfish kemudian melarikan diri. Wei Fang yang berhasil selamat dari pendekar wanita Yu Shulin, bertemu dengan wanita penyihir, dan meminta untuk membawanya menghadap Hades Dai. Kemudian Yu Shulin akhirnya tiba di kediaman Tuan Ti, dan disambut dengan ramah. Setelah mereka berbasa-basi, Yu Shulin membuka peti tempat pedang Green Destiny, dan meminta kepada Tuan Ti untuk menyembunyikan pedang tersebut. Sedangkan di West Lotus wanita penyihir sudah menghadap Hades Dai bersama Wei Fang. Atas arahan dari penyihir tersebut, Hades Dai mengutus Wei Fang ke Peking untuk mengambil pedang Green Destiny. Kemudian kembali lagi ke Peking, Yu Shulin sedang memberi penghormatan kepada mendiang Limubai, tiba-tiba datang seorang wanita yang tidak lain adalah Snowfish, hadir yang membuat Yu Shulin merasa curiga dan bertanya-tanya. Lalu pada malam harinya, Wei Fang mencuri pedang legendaris itu, tetapi dia harus berkelahi dengan Snowfish yang memergoki aksinya. Perkelahian mereka terdengar dan membuat semua orang terbangun di mana Wei Fang berhasil dibekuk oleh Yu Shulin dan ditahan. Kemudian setelah kejadian itu, Snowfish meminta kepada Yu Shulin untuk menjadi gurunya, dan berjanji akan mengabdi seumur hidupnya.
Pemerintah Peking kemudian memasang pengumuman untuk menjaga pedang Green Destiny dan kota Peking dari pencurian dan serbuan klan West Lotus. Lalu pengumuman tersebut dicabut dan kemudian, Silent Wolf memasang pengumuman itu di sebuah warung yang memicu perkelahian, dan berakhir dengan bergabungnya 4 pendekar bersamanya untuk melindungi kota Peking. I'm known as Silent Wolf. Kemudian di kota Peking, Snowfish mulai latihan pedang. Lalu Yushulin mengajarinya teknik-teknik dasar pedang. Karena tidak mampu mengikutinya, Snowfish kesal dan menyerang Yushulin dari belakang. Do I now mistake for Kid? Where did you learn that? My teacher. Rombongan Silent Wolf akhirnya tiba di kota Peking, namun kehadiran Silent Wolf mengejutkan Yushulin. Ternyata dia adalah suaminya, yang dikiranya tewas saat pertarungan dengan Hades Dai di puncak gunung. Silent Wolf mengasingkan diri karena dia tahu bahwa istrinya saling mencintai dengan Limubai, tetapi hingga akhir hayatnya, Limubai tidak menikahi Yushulin. I could see. It wasn't faint. Hades Dai mendapat kabar jika Wei Fang ditangkap, lalu mengirimkan pasukannya dan pendekar mantis ke Peking. Serangan tersebut memakan banyak korban, antara lain 2 pendekar yaitu Panah Perak dan si Kura-Kura, dan pimpinan kota yaitu Tuan Tizao. Give it to me now. The House of Tia will... Kemudian Snowfish menceritakan rahasia hidupnya kepada Wei Fang, di mana ternyata mereka adalah anak yang tertukar. Ibu kandung Wei Fang adalah guru sekaligus ibu asuh Snowfish. Keesokan harinya, si Tangan Besi dan kawan-kawannya mendatangi Wei Fang, dan menantang bertarung atas kematian kedua temannya, karena mereka menganggap Wei Fang bagian dari klan West Lotus. Kemudian pada malam harinya, Snowfish melepaskan Wei Fang dan berhasil mencuri pedang Green Destiny, namun dicegat oleh Silent Wolf di Danau Es. Dengan bantuan gurunya yang berkorban untuknya, Wei Fang berhasil meloloskan diri dan menuju markas klan West Lotus.
Wei Fang yang berhasil meloloskan diri, tiba di klan West Lotus. Bukannya menyerahkan pedang itu kepada Hades Dai, justru Wei Fang menantang Hades Dai bertarung, demi menuntut balas atas kematian ibunya. Masih dalam pertarungan Wei Fang bersama Hades Dai, Shu Lin dan pasukannya datang ke markas West Lotus dan bertempur dengan semangat heroik. Kemudian Silent Wolf yang melihat Wei Fang terdesak, mengambil alih pertarungannya melawan Hades Dai dan berhasil membunuhnya, begitupun Shu Lin dan Snowfish berhasil menghentikan perlawanan para musuhnya. Meski terluka parah, Snowfish berhasil selamat. Kemudian bersama Wei Fang, Snowfish, Shu Lin dan Silent Wolf, mereka membawa pedang Green Destiny ke Gunung Budang. Wudang Mountain, where it will be safe.